Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Munfaridin. Kali ini saya akan memaparkan ruang kolaborasi studi kasus modul 14, kelompok 3 CGB Angkatan 9. Anggotanya adalah Ibu Erna dari SMP 75 Jakarta, Ibu Roziah dari SDN Wijaya Kusuma 05, kemudian Ibu Sri Utami dari SDN Pegadungan 11 Pagi, dan saya sendiri Munfaridin dari SMP Negeri 205 Jakarta dengan pembimbing Ibu Sri Wardani. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati bagi Ibu Eni. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya. Di kehidupan sehari-hari di sekolah, usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan kasus 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa ya saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? 2. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? 3. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. 4. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawaban kasus 1. 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu dengar kalian ada permasalahan di kelas dengan Ibu Eni saat pembelajaran. Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu dengan alasan-alasan tertentu. 2. Validasi tindakan. Kalian pasti punya alasan kenapa tidak menghormati kehadiran Ibu Eni saat mengajar. Alasan Vivi dan Natali melakukan itu adalah suatu kesenangan dengan mengambil kesempatan mengetahui bahwa menurut mereka Bu Eni adalah guru baru. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Apakah kalian ingat keyakinan kelas yang sudah disepakati? Mereka menyadari keyakinan kelas yang mereka ingkari. Kemudian apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Apakah ada usul untuk mewujudkan kelas yang ideal dalam kondisi apapun?
Jawaban kasus 1 nomor 2. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawabannya adalah Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Mengusulkan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas, mengirimkan email kepada Ibu Eni yang berisi permohonan maaf dan hasil diskusi keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati, menentukan solusi jika guru matematika ada yang berhalangan hadir, maka memohon untuk Ibu Eni menjadi guru pengganti. Jawaban kasus 1 nomor 3. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dengan cara persuasi. Posisi teman dapat diartikan sebagai hal positif atau negatif. Positifnya adalah bahwa dengan memposisikan sebagai teman, berharap murid akan mau mendengarkan dan mengerjakan apa kata temannya. Negatif, murid mengabaikan karena merasa selevel dan tidak mau diatur. Jawaban kasus 1 nomor 4. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Saya sebagai kepala sekolah yang memposisikan diri sebagai manajer, melihat bahwa Ibu Santi sudah menuntun murid untuk melakukan langkah-langkah restitusi yang sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, "Apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu?" Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di dalam kelas tanpa sepatu. Pertanyaan kasus 2. 1. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. 2. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. 3. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? 4. Bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawaban kasus 2 nomor 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Jawabannya adalah 1. Posisi kontrol Pak Lukman sebagai penghukum. Alasan, langsung menyalahkan Sabrina ketika melanggar peraturan sekolah.
Menerapkan satu cara, yaitu menghukum tanpa mau mendengarkan alasan Sabrina. 2. Indikator. Bersikeras bahwa Sabrina telah melanggar peraturan sekolah. Pak Lukman tidak memberikan kesempatan meskipun Sabrina telah menyadari kesalahan dan meminta maaf. Sikap Pak Lukman membuat Sabrina tidak percaya diri dan malu. Jawaban kasus 2, nomor 2. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jawabannya adalah, apakah kamu mengetahui kesalahan kamu? Apakah kamu tahu peraturan sekolah tentang warna sepatu? Jika kamu sudah mengetahui kesalahanmu, bagaimana cara memperbaiki agar tidak terulang? Apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Jawaban kasus 2, nomor 3. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Nilai kebajikan yang ingin dituju adalah kedisiplinan, kesetaraan, tanggung jawab, dan komitmen. Jawaban kasus 2, nomor 4 adalah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Langkah yang diambil Pak Lukman tidak dibenarkan karena menimbulkan dampak negatif terhadap psikologi Sabrina. Sikap Pak Lukman menghukum bukan sebagai pengontrol dan pengedukasi. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan kasus 3. Nomor 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? 2. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pertanyaan nomor 4. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawaban kasus 3. Nomor 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Jawabannya adalah posisi kontrol yang diambil Ibu Dani pembuat rasa bersalah. Ciri, Ibu Dani bersuara lirih, lembut. Kata-kata yang keluar membuat seseorang merasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek-capek mengerjakan kamu. Jawaban kasus 3. Nomor 2. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jawabannya adalah kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kesenangan atau fun. Fajar terlihat sangat bosan dan tidak bersemangat dalam belajar karena tidak memiliki kesenangan terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Dani. Bu Dani hanya meminta Fajar untuk menjawab pertanyaan tanpa menjelaskan terlebih dahulu. Bu Dani tidak menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik. Guru harus memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam pembelajaran murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, ingin sekali menikmati apa yang mereka lakukan terhadap pembelajaran. Jawaban kasus 3 nomor 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jawabannya adalah posisi pemantau mengawasi perilaku orang-orang yang kita awasi.
Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang dilakukan Bu Dani memantau perilaku Fajar, memisahkan hubungan pribadi dengan murid menjadi seorang dengan pemantau yang dikatakan Bu Dani. Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Bu Dani, Fajar, bisa kamu tolong baca apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat dari awal? Sambil menunjuk 1 poin kesepakatan kelas. Fajar, baik Bu, bersemangat dalam belajar. Bu Dani, sejak awal Ibu perhatikan kamu tidur-tiduran saja dan tidak bersemangat. Apa kamu mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila kamu melanggar kesepakatan kelas nomor 2? Fajar, mengerti Bu, saya harus maju ke depan kelas dan tepuk tangan dan bernyanyi bahasa Inggris. Bu Dani, ya betul, silahkan maju ke depan. Jawaban kasus 3 nomor 4. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika saya sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar, tindak lanjut yang saya lakukan adalah menganalisis kebutuhan dasar Fajar, berkolaborasi dengan guru untuk memperbaiki kesalahan yang ada, yang dikatakan kepala sekolah kepada Fajar, apa saja keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas Bu Dani? Apa kamu yakin dengan keyakinan tersebut? Apa kamu bersedia memperbaikinya? Bagaimana rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Yang dikatakan Kapsek kepada guru, apa saja kebutuhan dasar Fajar yang belum terpenuhi? Bagaimana metode pembelajaran yang dilakukan di kelas Bu Dani? Apakah metode tersebut bisa membangkitkan motivasi siswa? Apa Bu Dani bersedia untuk menggunakan metode pembelajaran yang membangkitkan motivasi siswa? Bagaimana rencana Ibu Dani untuk memperbaiki hal ini? Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Bu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Bu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Seperti apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk, kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Bu, ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Bu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan kita lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Bu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah lepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino bertampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit itu. Bu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Bu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tetap busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan panjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto. Pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau. Pertanyaan kasus 4. 1. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? 2. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? 3. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jawaban kasus 4. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol kepala sekolah sebagai manajer.
mengkonfirmasi permasalahan dengan mempertemukan keduanya, memecahkan masalah dengan segitiga restitusi, mencarikan solusi, memberikan tanggung jawab kepada Dino. Jawaban kasus 4 nomor 2. Dalam kasus tersebut, bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Jawabannya adalah Dino dikuatkan oleh Bu Suti untuk bertanggung jawab. Untuk Anto dikuatkan oleh Bu Suti bahwa Dino harus melakukan sesuatu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanggung jawab sebagai kepala sekolah menyelesaikan permasalahan, berani menerima konsekuensi dalam setiap melakukan perbuatan. Jawaban kasus 4 nomor 3. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nilai kebajikan yang dituju adalah berakhlak mulia, saling memaafkan sesama manusia. Bu Suti fokus menenangkan kedua belah pihak agar pertengkarannya tidak berlanjut. Bu Suti meminta Dino untuk mencari solusi memasang kancing Anto yang lepas dengan memberikan rekomendasi belajar menjahit ke guru tata busana karena Dino tidak tahu cara memasang kancing baju. Bu Suti mengajarkan Dino untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memasang kembali kancing yang lepas sehingga Anto tidak bermasalah dengan ibunya. Demikian paparan dari saya, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.